Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Ibu Hajah Dr. Anda Suswati Magister Manajemen, yang kami hormati Ibu Dewan Guru dan staf MTS Muda, yang kami sayangi anak-anak saya semua, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang selalu hadir di MTS dengan semangat, pagi ceria sesuai dengan lagu tadi. Kita nikmati pendidikan sekolah ini dengan ceria, dengan nyaman, dengan enak, ya, dengan gembira, sesuai dengan kodrat kalian sebagai anak-anak yang usia 12 sampai 16 tahun. Itu kan kodratnya anak-anak itu kan senengannya guyon, ya. Tapi guyonnya terbatas. Saya butuh 5 menit saja. Hari Guru ini bukan semata-mata sekedar upacara atau apel. Jadi Ki Hajar Dewantoro ini ketika kemudian mengabdikan, mewakafkan dirinya untuk mendidik anak-anak bangsa, ketika saat itu Belanda tidak mengizinkan adanya sekolah. Waktu itu pesantren itu hanya pesantren. Pesantren itu tidak berada di kota, tapi di pedesaan. Sebab kalau di kota pasti selalu setiap hari itu intelnya Belanda itu selalu mengincar. Maka rata-rata pesantren waktu itu kemudian hidup di desa-desa pinggiran-pinggiran. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantoro ini kemudian mencoba untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang miskin. Sekolahnya di rumah-rumah. Ya sarungan, ya kadang-kadang ya sandalan juga. Itu waktu itu kondisinya. Akhirnya kemudian pendidikan ini kemudian mulai menggeliat, banyak anak pintar, kemudian akhirnya mampu berorganisasi, akhirnya bisa berani untuk menuntut kemerdekaan, dan hasilnya adalah kita nikmati hari ini. Nah, satu hal yang harus kalian pahami. Ini cerita, hanya cerita. Tanggal 6 Agustus tahun 1945 kota Hiroshima itu dibom atom oleh sekutu. Kalian semua paham ya? Ya, oke. Tanggal 9 Agustus kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Pasca dua kota ini dibom, Kaisar Hirohito, ini kan kaisar, di Jepang itu kaisar, rajanya, kaisar. Kaisar Hirohito itu kemudian saat itu tidak mengambil sikap apa-apa kecuali satu, dia memanggil Perdana Menteri, karena di sana Perdana Menteri. Yang ditanyakan oleh Kaisar Hirohito adalah, tolong sang Perdana Menteri hitung jumlah guru yang masih hidup dan hitung jumlah siswa yang masih hidup, itu saja. Jadi Kaisar Hirohito itu tidak menanyakan berapa jumlah gedung yang runtuh, berapa jembatan yang rusak, berapa mobil yang rusak, berapa tank yang rusak. Kaisar ini tidak memikirkan itu. Yang dia perintahkan adalah berapa guru yang masih hidup, berapa siswa yang masih hidup. Setelah didata semua, maka kemudian tolong bangun sekolah walaupun darurat. Setelah itu tolong dikirimkan anak-anak yang pintar-pintar ke luar negeri. Langsung beasiswa ke luar negeri. Ada satu ikatan di situ, anak-anak siswa yang sudah lulusan luar negeri harus kembali ke Jepang. Harus, tidak boleh tinggal di luar negeri, harus kembali ke Jepang. Akhirnya apa? Tahun 45 mereka dibom atom, tahun 65 sepeda Yamaha, Honda sudah banjir ke Indonesia. Ya kan? Sepeda untuk. Ingat sepeda untuk, itu kan 75-an ya. Ya kan? Artinya apa? 65 sudah mulai ada sepeda motor. 20 tahun setelah pasca dibom atom, ya kan? 65 Jepang sudah mulai ekspor sepeda motor ke Indonesia, ke Asia Tenggara, bahkan ke Amerika. Cuma 20 tahun. Artinya apa? Tidak ada bangunan penting, jembatan penting, jalan penting. Yang lebih penting adalah otak manusianya. Yang lebih penting, Jepang sudah membuktikan ini. Cukup 20 tahun, akhirnya Jepang kembali menjadi negara maju. Indonesia sudah merdeka 70 berapa tahun ini? 75 ya? 76. 76. Kenapa masih terlambat? Karena sumber daya manusianya masih lemah. Nah, mari kita bangkit.
Nah, ingat kata Kaisar Hirohito tadi waktu itu, berapa jumlah guru yang masih hidup? Artinya apa? Guru ini menjadi momen dasar pertama pendidikan di sebuah negara. Caranya apa? Disiplin. Ya, siswa harus disiplin, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau sudah sungguh-sungguh hargai guru, doa guru akan nyampe. Ya, kalau kemudian siswa sudah berdoa, belajar, guru juga berdoa, maka nyambung. Kalau guru sudah berdoa, siswa tidak berdoa, maka otomatis tidak nyambung. Connect, setrum itu gak nyambung. Kalau setrum gak nyambung, otomatis lampu tidak nyala. Kalau tidak nyala, maka tidak berfungsi. Guru sudah berdoa, mengajarkan kalian tidak menyambut, tidak berdoa, ilmunya tidak disambut, maka otak kalian tidak akan menyala. Itu logika ya, ini logika. Makanya kemudian di hari guru ini saya minta kalian hargai guru. Seapa-apapun guru yang kita miliki, mari kita hargai. Bahwa apa yang diajarkan oleh guru, apapun bentuknya, sifatnya, metodenya, pasti itu nanti berguna nanti kelak di masa yang akan datang. Seringkali saya katakan di kelas bahwasanya kalian tidak akan bisa memprediksi begitu kalian lulus jadi ibu rumah tangga, jadi bapak rumah tangga, kemudian apa yang terjadi? Apakah ilmu bahasa Indonesia yang terpakai? Apakah ilmu bahasa Inggris yang terpakai? Apakah mata pendidikannya yang terpakai? Apakah IPA-nya yang terpakai? Kita tidak tahu. Tapi saya contohkan sekali lagi. Dulu saya punya murid di MTS ini, kemudian sampai di Alia. Saat itu memang tidak suka dengan bahasa Inggris, sangat tidak suka bahasa Inggris waktu itu. Tapi begitu lulus Alia, dia bekerja di travel yang internasional, terpaksa kursus 2 tahun bahasa Inggris. Artinya apa? Saat itu dia mungkin tidak suka bahasa Inggris, tapi ketika takdir Tuhan, ketika Allah menakdirkan dia harus bekerja di tempat yang harus komunikasinya bahasa Inggris, terpaksa dia kursus bahasa Inggris. Kenapa terpaksa? Loh, gajinya petang juta. Iya kan? Daripada kehilangan pekerjaan gaji 4 juta, dia terpaksa bahasa Inggris. Artinya bahwa ilmu kalian bahasa Inggris itu bermanfaat, bahasa Indonesia bermanfaat, IPA bermanfaat, PKN bermanfaat, agama bermanfaat, bahasa daerah, termasuk prakarya itu semuanya bermanfaat. Cuma kita tidak tahu nanti kapan ilmu mana yang itu kemudian akan bermanfaat atau kemudian lebih bermanfaat di masyarakat. Makanya saya minta jangan membeda-bedakan mata pelajaran apapun. Jangan menyepelekan mata pelajaran apapun yang diberikan oleh guru, karena Allah tidak tahu akan menakdirkan ilmu mana yang akan kalian pakai nanti di masyarakat. Ya, selamat kita belajar dengan merdeka, dengan nyaman, nikmati semua pelajaran dengan sebaik-baiknya, tanpa tertekan, tanpa terpaksa, sehingga kalau tidak ada keterpaksaan maka kita bisa menikmati ilmu dengan sebaik-baiknya. Selamat Hari Guru Indonesia, sehingga kita akan lebih baik belajarnya, lebih merdeka, guru menjadi lebih baik, murid menjadi lebih baik. Selamat Hari Guru Nasional dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.